tidak mau, saya tetap saja, saya tidak mau. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, di situ nggak ada orang sama sekali. Saya ngerasa miris. Sekolah yang selama ini diidam-idamkan, niat mencari ilmu, dari jauh datang, ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu. Gak ada habis-habisnya kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum Ustadz Ngaswaja, makin hari makin mengkhawatirkan. Belum lagi kasus-kasus lain seperti korupsi, adab, dan lain-lain. Nah, melihat kondisi ini, banyak jamaah salafi geleng-geleng kepala. Kok bisa ada orang melakukan kejahatan berkedok agama? Nah, di sini kita akan membahasnya. Namun sebelum itu, Mimin mau ngingetin ke kalian, silakan follow akun Facebook baru kami, karena di sana kami akan update reel yang bersifat edukatif. Kalau di YouTube versi panjangnya, maka di Facebook versi singkatnya. Nanti juga akan kita adakan giveaway buku-buku untuk para penonton setia. Langsung aja klik link Facebook yang ada di deskripsi. Kasus demi kasus terus muncul, melibatkan oknum kiai, ustadz, bahkan pimpinan pondok pesantren. Ironisnya, mereka yang seharusnya menjadi panutan moral dan teladan agama, justru menjadi pelaku kejahatan yang sangat memalukan. Setiap kali kasus baru terungkap, umat kembali tersadar bahwa ternyata masih banyak penyimpangan yang terjadi di balik dinding lembaga yang dianggap suci. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Jawabannya berakar dari budaya fanatik berlebihan dan ketaatan buta kepada sosok kiai atau ustadz. Banyak santri dan masyarakat diajarkan untuk tidak boleh membantah guru, tidak boleh mengkritik, bahkan harus tunduk sepenuhnya. Akibatnya, muncul rasa takut dan rasa segan yang tidak sehat. Ketika ada pelecehan atau kekerasan, korban sering tidak berani melapor karena takut dianggap durhaka atau mencoreng nama pesantren. Inilah buah dari ajaran yang salah tentang penghormatan yang berlebihan, atau yang dalam istilah agama disebut sebagai gulu. Padahal, Rasulullah SAW telah bersabda, "Janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam." Selain itu, banyak pesantren tradisional tidak memiliki sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Pimpinan pondok sering dianggap suci dan kebal kritik, seolah tidak mungkin melakukan dosa. Berbeda dengan pesantren salafi yang berpegang teguh pada dalil dan manhaj Rasulullah SAW. Di pesantren salafi, pergaulan antara laki-laki dan perempuan dijaga dengan ketat, santri putri dan santri putra dipisahkan total. Bahkan dalam majelis ilmu pun ada pembatas seperti hijab atau tirai agar tidak terjadi fitnah. Para ustadznya tidak bersentuhan dengan lawan jenis, tidak salaman, dan tidak membiarkan suasana bebas antara guru dan santri. Inilah bentuk penjagaan terhadap kehormatan dan akhlak sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Penyimpangan yang terjadi di banyak pesantren tradisional sebenarnya bukan karena lembaganya, tetapi karena ajaran dan manhaj yang salah. Mereka lebih menonjolkan penghormatan kepada manusia daripada ketundukan kepada syariat. Mereka lebih sibuk membela nama guru dan pondok daripada membela kebenaran. Inilah akibat dari pendidikan agama yang lebih menekankan barokah guru daripada pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Maka para ustadz, kiai, dan pimpinan pesantren seharusnya menjadi pelindung bagi para santri, bukan predator yang merusak masa depan mereka. Kini, umat harus membuka mata. Jangan mudah menilai seseorang hanya dari penampilannya atau popularitasnya di panggung ceramah. Ilmu agama tidak diukur dari sorban dan jubah, tetapi dari sejauh mana seseorang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Sudah saatnya masyarakat kembali menilai kebenaran berdasarkan dalil, bukan berdasarkan golongan atau tokoh. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kehormatan, melindungi perempuan, dan menolak segala bentuk kezaliman. Maka siapapun yang melakukan pelecehan, walaupun mengaku ustadz atau kiai, tetaplah pelaku dosa besar yang wajib dihukum. Semoga umat Islam semakin sadar untuk memilih tempat belajar agama yang benar, yang menjaga syariat, akhlak, dan tauhid. Itulah pembahasan kita kali ini. Silakan tekan like dan tuliskan komentar positif Anda, serta subscribe channel ini untuk mendukung dakwah tauhid, dakwah yang memurnikan ajaran Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.